Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni liridaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala lisafati rasulillah wa bi barakati muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Faslun arkanul imani sittatun. Faslun utawi iki fasal arkanul imani sittatun an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Utawi biro-biro iku 6 suci yaiku arep iman sira ing Allah lan imani kang ing malaikat Allah lan imani kang pira-pira kitab Allah lan imani kang pira-pira utusane Allah lan imani kang dining kang akhir lan imani kang ing pasti bagus pasti dan ono-ono ini pasti iku saking Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul imani sittatun. Jadi rukunnya iman ada 6. Yang pertama antu'mina billah, beriman kepada Allah. Iman, maknanya iman dulu gimana? Iman tasdiqon bi qalbi, terus wa iqrarun bil lisan, terus wa amalahu bil arkan. Kalau iman kepada Allah berarti kita harus tasdik, harus meyakini, membenarkan di dalam hati, bukan cuma percaya saja. Percaya tok, tidak meyakini kebenaran itu bukan iman namanya. Terus cuma diyakini tok, cuma diikrarkan tok, tapi tidak diamalkan, itu bukan iman. Yang dinamakan iman, pembenaran di dalam hati, diucapkan melalui lisan dan diamalkan melalui perbuatan. Apa sih tandanya sampai beriman sama Allah? Yaitu menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya Allah. Itu makna iman kepada Allah. Iman kepada Allah, kita harus tahu siapa sih Allah itu. Makanya Allah disifati 20 sifat, dan yang muhal juga 20 sifat. Yang wajib kepada Allah ada 20, yang muhal ada 20. Apa aja diantaranya? Wujud, idam, baqa, muhalafatu lil hawadisi, qiyamuhu, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat,
sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, mutakalliman. Itu yang wajib. Ada juga 20 yang muhal, tapi saya yakin sampean enggak hafal. Jadi ada 50 aqaid yang wajib bagi Allah 20, yang muhal bagi Allah 20, yang jaiz 1. Terus ada juga yang wajib bagi Rasul itu 4, yang muhal bagi Rasul 4, yang jaiz juga 1. Nanti di Aqidatul Awam ya, nanti ada pembahasan kitabnya namanya Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Gak apa-apa, sampean kan awam sih, masih belum balik, udah. Oh ya, ada nanti ya, alamatul bulu ya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Malaikatnya Allah itu banyak, sampai enggak terhitung, yang tahu cuma Allah. Namun kita disuruh meyakini bahwa malaikat-malaikatnya Allah itu ada, ditugaskan masing-masing oleh Allah sesuai dengan perintahnya Allah, dan mereka sami'na wa ata'na. Gak ada malaikat membangkang, patuh semua. Dari banyaknya malaikat ada namanya malaikat muqarrabin yang wajib kita ketahui ada 10. Apa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan. Jadi ada 10. Hafal masih pul? Kalau nggak hafal nggak termasuk yang iman namanya. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki dan menurunkan hujan, Israel mencabut nyawa. Makanya hati-hati kalau sampai kedatangan Israel ya. Kalau diketok pintunya, iya pak, bukan ya, nggak taunya Israel, dikira mau bangunkan sholat. Sholat isya sudah pak tadi, ternyata Israel. Jadi sampai nggak punya hutang sholat, tenang teman. Israfil meniup sangkakala, sekarang masih belajar Israfil ya. Makanya banyak bencana alam itu Israfil lagi belajar itu. Nanti kalau udah fase tur kiamat kubro, sekarang masih kiamat subro. Raqib Atid mencatat amal baik dan amal buruk. Munkar Nakir apa tugasnya di kuburan untuk apa? Untuk menanyakan apa? Menalkinnya, ditanya nanti. Terus Malik menjaga di mana Malik? Di neraka. Makanya kalau malaikat Malik tersenyum, neraka itu dingin. Jadi nggak ada, jangan harap sampean itu sampean ikut apa itu stand up apa itu komedi itu, nggak akan senyum belas kalau malaikat Malik ini ya. Sampean lucunya seperti apa nggak akan senyum ya, tetap mencurang ya. Kumisnya kayak Pak Raden kan katanya guru, saya kan nggak tahu, kan guru mungkin tahu. Ridwan menjaga surga, makanya sampean baik-baiklah hubungan sama Ridwan.
wa kutubihi, dan meyakini dan beriman kepada kitabnya Allah. Kitabnya Allah ada berapa? Ada 4, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Agus, Taurat diturunkan sama siapa? Nabi Musa. Zabur Nabi Daud. Injil Nabi Isa. Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Makanya sampean walaupun tidak fasih bahasa Arab, belajar baca Al-Quran cepat. Gak peduli orang mana, orang Indonesia, orang Madura, Jawa, kalau suruh belajar Al-Quran itu cepat, dimudahkan sama Allah. Dan juga Al-Quran ini mulai dari awal sampai akhir Allah yang menjaganya. Jadi nggak ada yang bisa merubah-rubah, walaupun satu huruf ketahuan pasti dijaga sama Allah. Al-Quran mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Terus wa rusulihi, dan percaya pada utusannya, rasulnya. Banyak ini nabi, rasul banyak. Namun yang harus kita imani dan harus kita tahu itu ada 25. Hafal enggak? 25 ini. Hafal no? Adam, Idris, Nuh, terus Soleh, mana? Hud, terus Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, terus Dzulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Oh, udah nyampe Isa. Ilyasa ya. Pokoknya ada 25. Nanti dibedakan antara nabi sama rasul. Kalau nabi, apa-apa yang diwahyukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi kalau rasul, apa-apa yang diwahyukan untuk dirinya dan untuk umatnya. Itu perbedaannya. Wal yaumil akhir, dan harus iman terhadap hari akhir, hari kiamat, hari kebangkitan. Bahwa sampean akan dibangkitkan besok. Moro-moro dibangkitkan, Pak. Iya. Sebelum dibangkitkan sampean ditidurkan. Jadi sampean kalau udah mau masuk ke alam akhirat harus melalui pintu yang namanya alam barzah. Sudah dibahas ya, sering kita bahas. Atau kuburan. Mana kuburan kemarin? Tempat peristirahatan terakhir bagi yang hidup di dunia. Jadi kalau sampai hidup dunia, tempat peristirahatan terakhir itu adalah kuburan, itu bagi di dunia. Kalau di akhirat, innal qabru awwaluman zilin mimana zilil akhirah. Kuburan itu, sesungguhnya kuburan itu adalah awal tempat persinggahan
dari persinggahan di akhirat. Jadi awal sampean akan singgah di tempat yang namanya kuburan atau alam barzakh. Seperti sampean udah tahap pertama memasuki alam akhirat. Harus disiapkan ya bekalnya. Yang antar ke alam kubur, ke kuburan ada 3 kata Kanjeng Nabi. Yang pertama ahluhu, keluarganya, wa maluhu, harta kekayaannya, mobilnya, apa semua. Yang ketiga amaluhu. Namun kata Kanjeng Nabi, farji'u ahluhu wa maluhu. Kembali yang 2 itu. Siapa yang kembali? Ahluhu, keluarganya. Kembali. Misalkan yang meninggal suaminya, istrinya kembali. Nggak akan istrinya mau ikut masuk ke kuburan. Nggak usah masuk, suaminya bangun lagi, kabur istrinya. Mati wae wis. Wa maluhu, hartanya juga kembali. Jadi yang mengiringi jenazah ke kuburan pakai Alphard, pakai Fortuner, balik semua, nggak akan ditinggal di situ ya. Dibawa pulang. Terus yang kekal menemani wa amaluhu wa abqa amaluhu. Terus yang kekal menemani adalah amalnya. Makanya sampean perbanyak amal kebaikannya ya, biar diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sampean banyak amal buruknya, dikhawatirkan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Karena Sayyidina Utsman waktu diceritakan tentang alam kubur ini, nangisnya itu 3 hari 3 malam sampai matanya itu bengkak. Karena kalau sampean sudah lolos di alam barzakh ini atau di kuburan ini, sampean akan lolos, akan dipermudah di akhiratnya nanti, jelas surga sudah kalau sampean lolos di kuburannya itu. Nah, namun kalau sampean nggak lolos di kuburannya itu, wah, siksa pedih. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, kata Kanjeng Nabi. Siapa orang yang meninggalnya dalam keadaan baik, keadaan husnul khotimah, maka di kuburan itu seperti di surga sudah, raudah, taman-tamannya surga, raudah miryadil jinan, dapat kenikmatan, dapat pahala yang besar, dapat kebahagiaan, kesenangan di sana. Fama ba'dahu aisya'u min, dan sesudahnya sampai yaumul kiamah tetap akan mendapatkan kebahagiaan sampai masuk surga. Namun kata Kanjeng Nabi, apabila matinya dalam keadaan buruk, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu, maka kalau matinya dalam keadaan buruk, maka siksa kubur yang akan menghampiri, siksa penderitaan, kepedihan, terus kesengsaraan. Fama ba'dahu, sesudahnya juga sampai yaumul qiyamah, asyaddu minhu, pedih, azab yang sangat pedih yang dirasakan, jelas sudah neraka. Makanya kuburan itu tempat persinggahan awal yang menentukan sampean itu di kuburan itu. Kalau sampean baik, seterusnya dipermudah sama Allah sampai yaumul qiyamah. Kalau buruk, nah itu butuh proses panjang, disiksa dulu. Terus yang keenam, wal qadari khairihi wa syarrihi. Qadar, sebelum qadar ini ada qada. Sebelum
qadar, ada qada. Qada itu adalah pengetahuannya Allah tentang apa yang akan terjadi, sedang terjadi, dan sudah terjadi. Itu qada. Qadar yang sudah sampean praktekkan ini, misalkan sampean di qada sama Allah, punya istri orang Palembang misalkan, yang cewek punya suami orang Situbondo misal kodoknya seperti itu. Qadarnya tak kalah sampai melangsungkan pernikahan, itu qadar. Khairihi, qadar dalam kebaikan, wa syarrihi, juga dalam keburukan. Jadi sudah ditakdir semua, tentang kebaikannya sudah ditakdir, tentang kejelekannya juga ditakdir. Qada dan qadarnya Allah. Wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Semua dari Allah. Qada dan qadar baik maupun buruk itu semua dari Allah. Sampai harus yakini itu, harus percaya itu. Misalkan sampai ditakdir yang buruk, berdoa sama Allah. Karena hanya doa yang bisa merubah takdir. La raddul qadr illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Makanya sampai doa itu senjatanya orang muslim. Orang mukmin itu senjatanya doa. Jadi sampai harus perbanyak doa. Minta terus petunjuk kepada Allah melalui sholat yang khusyuk, melalui kesabaran, terus ikhtiar, berproses ke arah kebaikan, terus berdoa, minta kita ditakdirkan yang baik-baik saja. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Sampai ditakdir kaya, alhamdulillah. Sampai ditakdir miskin, harus bersabar. Kalau sampai waduh kayaknya saya nggak sabar nih Pak, ya doa dengan sholat dan sabar, ikhtiar maksudnya. Sabarnya itu ikhtiar, terus doa, sholat, pasrahkan sama Allah, itu namanya tawakal. Saya kalau diuji miskin kayaknya nggak sanggup, iya minta diuji kaya aja nggak apa-apa, namanya minta. Iya kan Pak. Kalau diuji kaya kan enak, iya, bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah jariyah. Ya kalau pas lagi ingat, biasanya kalau udah dikayakan sama Allah, eman, bukan iman lagi, eman. Sampai yakin takdirnya sampai kaya. Makanya sampean itu sabar dalam ikhtiar. Terus sholatnya ditegakkan terus, ditingkatkan terus sehingga mencapai khusyuk, dan sampai ditakdir sungguhan menjadi orang kaya. Iman pol namanya. Tapi tak kalah sampai dikayakan sama Allah, kadang sebagian orang itu jadi eman. Sedikit yang menjalankan ini. Misalkan sampean punya uang 10.000, terus ngajak temennya beli pecel 5.000-an, terus temennya nggak bawa uang, terus minta sama sampean, kamu punya uang 5.000? Oh iya, ini aku punya uang 10.000. Wis separuh iding ya, 5.000 iding. Gak usah nambah mendol lagi ya, gak usah nambah tempe lagi. Pas ini
Farwiti 5.000 separuh dari hartanya sampean itu sampean ikhlas. Karena itu kecil, coba besar. Sampean punya uang 10 juta, datang temannya, aku pinjam uangnya berapa? Separuhnya hartanya, guys. 5 juta. Oh, pakai men. Sudah mulai eman gitu ya. Apalagi 100 juta. Padahal sampai kemarin separuh dari hartanya sampai ikhlas. Tapi kalau sudah kaya, apalagi 1 M. Aku minta uangnya separuh dari hartamu, boleh enggak? Kayak dulu waktu kita miskin ya. Dulu kan kamu ngasih 5.000, sekarang aku minta 500 juta. Kamu kan punya rezeki 1 M. Tak akan dikasih sama. Enak men gue. Lupa ya. Makanya kalau diuji dengan kemiskinan, kebanyakan orang itu lulus. Namun tatkala diuji dengan kekayaan, orang itu bulus. Akal-akalan, akalnya yang dikedepankan. Diminta kamu punya uang 1 M, diminta 500 lah, tinggal 500 juta. Enak men kamu. Ya. Di bab iman sudah selesai. Nanti penjelasannya tentang sifat-sifatnya Allah, terus sifat-sifatnya Rasulullah nanti ada di Aqidatul Awam. Lanjut, faslun wa makna la ilaha illallah la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Yang bab berikutnya tentang makna dari la ilaha illallah. Apa makna dari la ilaha illallah? La ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Itu maknanya. Tidak ada yang disembah secara hak atau tidak ada yang berhak disembah fil wujud di alam semesta ini illallah, kecuali Allah. Jadi nggak ada, Allah itu nggak boleh kita syirikan. La tusriku bihi syai'an, nggak boleh Allah disirikan dengan sesuatu apapun, nggak boleh. Banyak ilah-ilah, Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak. Mulai dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang banyak. Dulu zaman jahiliyah nyembah matahari, nyembah bulan, pohon disembah, batu disembah, pohon dibuat patung, batu dibuat patung disembah, sapi disembah, ada sapi itu sembah di India. Baik, sekarang ada manusia disembah, ada juga yang seharusnya jadi nabi tapi dipertuhankan karena anaknya Tuhan. Dia nggak kerungu waktu si bayi itu bilang ana Abdullah, Abdullah, saya ini abdunya Allah, tapi dengarnya ana ibnullah. Dengarnya itu bukan anak Abdullah, tapi anak ibnullah, saya ini anaknya Allah. Jadi disembah juga. Nggak boleh kita mensyirikkan Allah. Neraka, syirik. Nggak ada dosa yang terbesar kecuali dosa syirik. Nggak boleh kita mensyirikkan Allah. Menyamakan Allah dengan sesuatu apapun ciptaannya nggak boleh. Syirik termasuk syirik kecil. Apa syirik kecil itu? Riya, ingin dilem. Sampai sholat ingin dilem karena ada calon mertua. Pas proses ta'aruf sampai sowan ke calon, terus pas adzan sampai sholat. Biasanya sampai di asrama 5 menit selesai, itu 50 menit belum selesai sholat duhur.
Waduh, dibolak-balik ditengok, kira sudah mati, ternyata masih ruku. Wah, luar biasa ini kacung ini ya. Cocok kayaknya ciri-ciri anak solehah. Soleh ini ya. Cocok sama anakku yang solehah. Terus pas kala bertamunya pas maghrib disuruh ngimami, wah Al-Baqarah dibaca ya. Sampai makmumnya keringetan ya. Ini Ustaz anyar atau ini ya? Suaranya kayak Imam Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tengah-tengah keringetan, tak apal ya. Itu yang nggak boleh ya, kita riak. Karena itu termasuk syirik kecil. Melakukan ibadah apapun karena selain Allah itu namanya riak. Bukan lillah itu namanya riak. Apapun itu, berbuat baik apapun, ibadah, membudiah kepada Allah, juga sosial juga, sedekah, infak, pingin dilihat orang lain, pingin dilihat, bukan memperlihatkan, pingin, ada keinginan. Kalau sampai memperlihatkan karena ingin dakwah, ingin syiar, boleh, dianjurkan malah sebagai uswah, sebagai contoh boleh. Gini loh cara menyantuni anak yatim seperti ini. Diundang, dimuliakan, diusap kepalanya, dikasih minyak, dikasih makanan yang enak-enak, kasih uang 100 misalkan tiap anak. Bulan depan Amam akan mengundang anak yatim. Sampai siapkan, Pak saya nyumbang 50, enggak apa-apa. Berapa Pak satu amplop? 100. Saya nyumbang 50 separuh Pak. Ya ini tak tambahin 50 biar 100. Sampai kasihkan sendiri, usap sendiri kepalanya sambil berdoa. Nanti juga saya hadirkan sholawat terbangan nanti, biar sampai tambah hikmah ikuti acaranya nanti. Gak apa-apa sampai mau nyumbang amplopi 100, saya ada rezeki Pak 500, enggak apa-apa, amplopi sendiri 100 berarti jadi 5 anak. Sampai usap kepalanya, cium ubun-ubunnya sambil berdoa, monggo. Semoga dengan wasilah itu hajatnya sampai terkabulkan. Bagus. Melatih diri mulai dari sekarang. Mulai dari yang sederhana. Siapa tahu ditakdir sama Allah sampai jadi orang kaya besok ya. Amin. Pantaskan jadi orang kaya supaya ditakdir jadi orang kaya. Ciri-ciri orang kaya ya sering ngasih. Ada Pak ciri-ciri orang kaya itu medit ya, bukan ciri-ciri orang kaya itu. Memang sifatnya medit ya. Tapi kaya Pak, iya. Tapi bukan yang dimau oleh Allah. Loman, ciri-ciri orang kaya loman. Zakatnya 1M, luar biasa. Itu ya makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin fil wujudi illallah. Harus dihujamkan di dalam hati bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang hak untuk disembah di dalam semesta ini kecuali Allah. Lanjut. Jam berapa? Persiapan Mas. Semoga pengajian ini mendapat rahmat dari Allah sehingga bisa bermanfaat bagi diri dan juga bagi orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.